Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita ketemu lagi dengan materi hakikat rencana bisnis. Akan kita bahas untuk siapa sebuah rencana bisnis dibuat. Dan kita akan memahami lebih detail lagi hakikatnya sebuah rencana bisnis. Oke, baiklah kita mulai. Oke, perencanaan dan pengembangan bisnis di pertemuan kedua dengan materi hakikat rencana bisnis. Jadi rencana bisnis adalah agar kegiatan bisnis yang dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang benar-benar dengan yang sesuai di kita rencanakan sebelumnya, ya di materi sebelumnya. Oke, kita bahas untuk siapa sih sebuah rencana bisnis disusun. Ada dua orientasi tujuan rencana bisnis ini disusun oleh perusahaan. Yang pertama, orientasi tujuan yang pertama adalah kepentingan internal dari sebuah perusahaan. Kepentingan internal perusahaan terkait dengan bagaimana nantinya strategi yang harus kita lakukan dengan orientasi sebuah tujuan yang pertama ini. Kita lebih menggali lebih dalam tentang bagaimana nanti upaya pengembangan dari sebuah perusahaan dengan kita melihat dari sebuah rencana bisnis. Dan yang kedua, orientasi tujuannya adalah untuk kepentingan pihak eksternal. Siapa biasanya pihak eksternal perusahaan ini? Yang paling banyak kita temukan adalah ada dua pihak eksternal, yaitu para kreditor dan para investor. Oke, orientasi tujuan. Jadi kepentingan yang pertama kita melakukan untuk kepentingan internal perusahaan dengan memberi arahan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh benefit dari suatu peluang usaha. Jadi kepentingan internal perusahaan itu ya seperti saya jelaskan di awal, tujuan kita menentukan rencana bisnis ini sebagai arahan roadmap ya yang harus dilakukan untuk memperoleh benefit dari suatu peluang usaha. Yang kedua, panduan bagi seluruh sumber daya manusia. Ya, jadi rencana bisnis ini akan menjadi panduan bagi semua sumber daya manusia yang ada di perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan, ya tujuan yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan itu. Apa sih tujuannya? Nah, pastinya memang sebagian besar perusahaan mencari benefit, ya tapi lebih spesifik lagi tujuan dari strategi yang sudah ditetapkan nanti. Yang ketiga, kalau kita lihat dari kepentingan internal perusahaan, tujuannya adalah untuk mengetahui posisi usaha kita dibandingkan para pesaing. Apakah kita ada sama sebanding dengan para pesaing yang sudah ada, atau di bawah bahkan di atas para pesaing yang sudah ada saat ini. Oke, kita lanjutkan. Kepentingan internal perusahaan, jika kita lihat dari hal ini sebenarnya spesifik pada mencari peluang, ya, peluang usaha, opportunity. Ya, kalau perusahaan, sebagai contoh, kalau perusahaan korporasi, perusahaan besar itu biasanya dia akan melengkapi lini produknya. Bagaimana dia menangkap peluang usaha dari segi tujuan untuk melengkapi lini produknya. Contohnya mungkin kita bisa lihat pada saat perusahaan Coca-Cola telah melakukan pembelian produk produsen air mineral
yaitu ADES dengan merek ADES, milik PT Alfindo Putra itu. Dalam rangka apa? Untuk intensifikasi pasar. Ya, jadi dia ingin menambah atau melengkapi lini produk yang sudah ada. Coca-Cola lebih terkenal memang memenuhi usaha yang bergerak di bidang minuman Coke, minuman bersoda. Dan ini dia berusaha karena perusahaan besar itu memiliki sumber daya yang besar sehingga dia bisa membeli, ya. Berbeda pada saat peluang usaha itu muncul di perusahaan kecil. Perusahaan kecil tidak memiliki sumber daya yang cukup besar, ya, sumber modal yang cukup besar. Jika dia mau melengkapi lini produk, sangat berat sekali untuk membeli, gitu, mengakuisisi perusahaan lain. Sehingga alternatif apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan kecil terkait peluang usaha yang bisa dia ambil, yaitu menawarkan sebuah produk baru. Dia akan menambah item produk atau varian produk baru yang tidak perlu membeli, tapi dia berusaha meng-create produk barunya tersebut sendiri, ya. Dan pastinya masih terkait dengan kemampuan, kompetensi dari perusahaan tersebut, ya. Dan mungkin dia juga memanfaatkan idling time dari mesin yang dia miliki. Daripada nganggur, mesinnya tidak dimanfaatkan secara maksimal, dia bisa memproduksi produk dengan varian baru atau produk-produk baru yang masih terkait. Oke, kita lanjutkan. Apa sih kaitannya dengan orientasi atau kepentingan internal perusahaan? Kalau kita bisa gambarkan secara umum, ya, secara menyeluruh, terintegrasi, bisa kita lihat di dalam gambar ini adalah sebuah roadmap, ya, di mana di roadmap itu, di rencana bisnis sebagai roadmap, ada sebuah premis perencanaan atau planning premis. Perencanaan apa saja yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan, ya. Sehingga di dalam premis rencana bisnis yang disusun bisa kita gunakan sebagai arah pengembangan usaha selama 3-5 tahun mendatang, dengan menuliskan secara formal berbagai macam premis perencanaan yang dibuat untuk menetapkan tujuan, strategi, program, lalu anggaran yang dibutuhkan. Rencana-rencana yang memungkinkan bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oke. Maka hal tersebut akan lebih memudahkan perusahaan untuk membuat perencanaan kontingensi. Nah, kalau kita lihat di diagram bawah ini ada turunan dari roadmap, di mana dari hasil perencanaan yang besar tersebut kita turunkan menjadi perencanaan kontingensi or contingency planning, ya. Seandainya premis perencanaan yang telah dibuat perusahaan ternyata mengalami perubahan karena terjadinya perubahan lingkungan eksternal maupun internal, rencana bisnis dapat digunakan pula sebagai patokan dalam melakukan evaluasi dengan membandingkan pencapaian tujuan secara real. Secara real ini aktual resultnya seperti apa, hasil nyatanya seperti apa, dibandingkan tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Jika memang tidak tercapai, bisa dilakukan tindakan koreksi, corrective action, ya, yang merupakan salah satu bentuk pengendalian dari sebuah usaha. Jadi tindakan koreksi yang menjadi akhir dari sebuah perencanaan kontingensi atau perencanaan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya, yang kita turunkan dari roadmap yang besar tadi. Oke, kita lanjutkan. Selain roadmap, ya, istilah kita menyebut business plan, hakikatnya sebagai peta jalan, ya, juga kita sebut sebagai blueprint, cetak biru, ya. Jadi alasan utama menulis business plan atau rencana bisnis yaitu untuk mengembangkan suatu panduan, ya,
yang dapat diikuti sepanjang usia bisnis. Jadi rencana bisnis ini menjadi sebuah cetak biru dan akan dilengkapi dengan alat untuk menganalisis dan menerapkan perubahan-perubahan agar usaha yang nantinya dijalankan lebih menguntungkan. Rencana bisnis akan memberi informasi yang lebih rinci atas seluruh aspek perusahaan di masa lalu, di masa sekarang, maupun proyeksi beberapa tahun ke depan. Jadi di dalam rencana bisnis itu nantinya ada proyeksi di masa depan seperti apa, ya peluangnya, keberhasilannya seperti apa, kita akan menggambarkan di dalam sebuah rencana bisnis. Tentunya kalau perusahaan baru yang memiliki rencana bisnis plan yang selama ini kita lakukan, kita buat di tingkat mahasiswa ya, memang kan belum ada sejarah nih ya. Tentu saja bisnis belum memiliki historis ya, tetapi untuk blueprint jika nantinya berjalan, rencana bisnis ini akan menjadi sebuah blueprint historisnya, masa sekarang seperti apa, masa yang akan datang proyeksinya, apakah menguntungkan jika kita tetap melakukan bisnis di industri tersebut. Jadi pengecualian pada saat rencana bisnis kita buat di awal ya. Contohnya rencana bisnis yang dibikin oleh para mahasiswa yang ikut kompetisi, dia pastinya tidak memiliki data historis. Tidak apa, kita bisa menggunakan kira-kira hasil pengamatan kondisi saat ini dan proyeksinya ke depannya seperti apa. Itu yang paling penting di rencana bisnis kita nantinya, ya, terutama yang mau memulai sebuah usaha atau startup bisnis. Oke. Orientasi tujuan yang kedua, tadi kita bicara tentang orientasi yang pertama yaitu kepentingan internal perusahaan. Kali ini kita masuk di orientasi tujuan yang kedua yaitu kepentingan pihak eksternal. Pihak eksternal perusahaan siapa? Biasanya memang ya kita membuat itu tujuannya mencari dana ya, bantuan dana, mencari dana dari pihak ketiga, bantuan dana jangka pendek untuk modal kerja atau jangka panjang untuk investasi atau perluasan atau biaya investasi sebuah usaha. Ya. Jadi itu orientasinya yaitu mencari dana, mencari pembiayaan untuk pengembangan usaha, atau kalau di awal-awal ya mencari kreditor atau investor untuk mendukung usaha dari rencana sebuah bisnis yang sudah kita susun. Oke, berikutnya. Oke, sumber pendanaan. Secara umum ada dua tipe sumber pendanaan ya. Yang pertama adalah kreditur atau pemberi pinjaman ya, hutang ya. Dan yang kedua adalah investor. Apakah hutang juga? Ya, hutang juga, cuman ini berbeda. Kalau investor dia memiliki hak ya, dan tidak seperti hutang. Hutang mereka tidak memiliki hak, ya, mereka hanya memiliki kewajiban kita membayar dari hutang tersebut. Kalau investor dia akan mendapatkan keuntungan dari saham yang mereka investasikan. Oke. Kita bahas terkait dengan pendanaan ya. Ada 5C dalam sebuah kredit ya. Ini dalam hal ini bagaimana sih pemberi kredit, pemberi hutang menentukan orang atau institusi ini layak dibiayai. Ada 5C dalam sebuah penentuan kredit. Yang pertama adalah karakter, ya. Yang kedua kapasiti, kemampuan. Yang ketiga kolateral, yaitu jaminan. Yang keempat adalah capital, modal yang dimiliki oleh pengusaha.
Dan yang kelima adalah condition, ya, atau kondisi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah karakter. Karakter ini bisa kita lihat kita bisa melihat dari catatan kredit, bagaimana orang itu memiliki catatan dalam sebuah kredit tertentu sebelumnya, itu menjadi penilaian karakter. Kita bisa melihat karakter dari sana, apakah dia selalu bayar tepat waktu, tidak ada telat dan sebagainya. Jadi perbankan atau kreditor itu akan menentukan hal itu. Jadi dapat karakter ini, apakah orang tersebut dapat dipercaya atau memiliki kejujuran. Jadi untuk menjelaskan karakter seringkali itu yang akan muncul dari para kreditor, ya, atau para bankir yang akan memberikan pinjaman. Ya. Jadi salah satu karakter sebagai ukuran yang objektif dan selalu digunakan para pemberi pinjaman adalah catatan kredit. Ya, ini lebih objektif jika ini kan kalau sudah memiliki catatan. Kalau tidak kan kita tidak punya rekod. Ya, itu kesulitannya. Tapi sangat objektif kalau mereka tepat bayar, tidak pernah bermasalah, ya itu menjadi penilaian yang sangat objektif dari segi karakter, kejujuran, tingkat kepercayaan dari peminjam tersebut. Terus yang kedua, jadi meskipun catatan kredit ini sebagai penilaian objektif, keputusan pemberian pinjaman itu juga didasari oleh intuisi. Intuisi seorang bankir, seorang kreditor, pemberi kredit itu memiliki kemampuan menilai apakah orang yang akan kita pinjami itu orang yang memiliki karakter baik, ya, baik dalam meminjam, ya, dia akan mengembalikan gitu. Tidak ada niat untuk merugikan. Jadi ini intuisi, ya, ilmu dan seni, ya. Jadi ada intuisi di mana pertanyaan yang ingin digali adalah seberapa mampukah orang ini, akankah ia menjalankan usaha dengan baik dan jujur, memberitahukan status usaha yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang kita akan menemukan peminjam, ya, debitur ini telat bayar dengan alasan bermasalah di perusahaannya, padahal ya tidak, ya, dengan sengaja aja. Nah, ini juga menjadi penilaian, ya, secara karakter dari catatan kredit dan intuisi, ya. Ini yang perlu digali atau perlu banyak harus dimiliki oleh para bankir atau kreditor, ya, dari segi karakter. Oke, kalau kita mau pinjam dan karakter kita bagus, tidak punya pernah masalah dengan bankan, tidak di blacklist, itu insya Allah mudah jadi utang. Oke, berikutnya yaitu capacity, C yang kedua, kemampuan. Financial plan, kita bisa melihatnya dari sisi rencana keuangan. Jadi yang mengajukan pinjaman ke bank untuk melakukan pembayaran pokok, pinjaman, dan bunga, dalam kaitan ini bank akan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap financial planning atau rencana keuangan. Dari sudut rencana bisnis perusahaan, di mana di dalam aspek keuangan dari rencana bisnis tersebut akan digambarkan asumsi penerimaan dan biaya yang diperkirakan akan terjadi pada beberapa periode ke depan. Jadi financial plan-nya seperti apa, apakah cukup bagus, apakah ada rencana di situ muncul rencana penerimaan ke depannya seperti apa, apakah dari perencanaan tersebut memungkinkan sekali untuk membayar kredit yang sudah diberikan. Itu kita lihat dari financial plan, rencana keuangan. Oke, kita lanjutkan. C yang ketiga adalah kolateral. Kolateral atau jaminan. Ya, jaminan ini ya memang sebagian besar pemberi kredit itu meminta jaminan, agunan. Kita bisa melihatnya
bankable or not bankable. Dulu harus punya agunan gitu ya, jaminan yang setara dengan pokok pinjaman yang dipinjam gitu ya. Namun pemberi pinjaman yang baik akan memperhitungkan semua aset yang dimungkinkan sebagai agunan. Jadi bisa jadi selain agunan, kita juga bisa menyampaikan aset yang dimiliki secara keseluruhan sehingga kita bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar lagi. Tapi kembali lagi di perusahaan usaha kecil pada saat awal-awal memang agak susah ya untuk mendapatkan pinjaman karena tidak ada agunan. Tapi sekarang insya Allah sudah ada beberapa lembaga pembiayaan, bahkan BPR nantinya ya, kreditan rakyat akan bisa diakses oleh perusahaan kecil atau usaha-usaha baru yang masih kecil memulai usahanya. Oke, yang keempat adalah capital. Nah, ini kalau kita bicara capital, kita melihat rasio utang dan ekuitas. Jadi persyaratan pemberi pinjaman itu berbeda tergantung jumlah kontribusi ekuitas pribadi yang harus diberikan wirausaha dalam usaha. Bagaimanapun hampir semua pemberi pinjaman meminta komitmen wirausahawan atau pengusaha yang cukup besar dalam hal waktu dan uang. Jadi hal ini membantu memastikan bahwa pengusaha itu terlibat aktif terhadap keberhasilan perusahaan dan keberhasilan pendanaan industri. Jadi gini, kalau kita menunjukkan bahwa ekuitas atau modal yang ada di dalam perusahaan itu cukup besar, itu menunjukkan bahwa komitmen pengusaha itu cukup tinggi untuk mempertahankan usaha tersebut, sehingga para kreditor akan memberikan dananya yakin ya, karena dengan modal yang dimiliki dalam sebuah usaha tersebut sebagian besar adalah modal dari pengusaha ya. Kita bicara pengungkit atau leverage di dalam capital dalam hal ekuitas, rasio utang dan ekuitas ini, di mana industri yang berbeda biasanya mempunyai rasio utang dan ekuitas yang berbeda. Umumnya dikenal sebagai leverage, pengungkit. Beberapa industri memiliki pengungkit yang tinggi dengan rasio utang 3-4 kali dari ekuitas. Pengungkitnya bisa tinggi 3-4 kali dari modal. Hal ini biasanya disebabkan tingkat keberhasilannya tinggi atau mempunyai jaminan berkualitas baik. Ada usaha-usaha yang dari segi risiko tingkat keberhasilannya cukup tinggi sehingga rasio utang dan ekuitasnya itu dia bisa mendapatkan utang yang lebih besar daripada perusahaan di industri yang berbeda. Contohnya industri yang memiliki utang yang cukup tidak sebesar di industri tadi, kalau yang tinggi itu pada saya lupa. Terus di perumahan ya. Kalau perumahan itu tingkat keberhasilannya kan tinggi sehingga akan mendapatkan modal yang lebih tinggi karena memiliki pengungkit leverage yang lebih tinggi daripada industri yang lain. Terus industri perumahan ya, karena memang dibutuhkan. Terus pakaian, sandang pangan ya. Pakaian juga cukup banyak dibutuhkan sehingga kemungkinan bisa dimasukkan dalam kategori baik, tingkat keberhasilannya tinggi ya. Dibandingkan yang risikonya kegagalannya yang tinggi. Kegagalan yang tinggi itu mungkin lebih kepada
produk-produk yang musiman gitu ya. Ya contohnya mungkin kalau kita lihat sebuah tren baru gitu ya. Kalau saat ini apa ya? Kalau dulu ada yang namanya gelombang cinta, terus tanaman ya, katakan industri trending gitu, tanaman terakhir apa nih, janda bolong atau apa tuh ya, ikan cupang yang terakhir. Ini resikonya cukup tinggi sehingga perbankan akan sangat sulit untuk membiayai jika memang kayaknya lebih resiko gagalnya lebih tinggi daripada hasilnya karena lebih mengikuti trending. Oke. Oke, berikutnya C yang terakhir yaitu condition. Ya. Kondisi ini terkait dengan tren ekonomi yang ada saat ini. Apakah kita di ekonomi tren saat ini, kalau dari sisi perbankan, ya, pada umumnya perusahaan yang bersangkutan apakah akan berkembang di masa-masa saat ini, mungkin di masa itu lingkungan sekitar, kondisi keamanan ya ini sekalian seperti COVID kemarin, kondisi sosial masyarakatnya itu menjadi pertimbangan dari sebuah kondisi. Apakah sebuah kreditor, perusahaan kredit, pembiayaan mengeluarkan dana untuk sebuah usaha di masa-masa ekonomi yang kurang baik dan lingkungan sekitar atau kondisi keamanan yang mengancam, biasanya akan menurun ya. Contohnya di harga saham di masa kondisi keamanan yang terancam, biasanya harganya turun. Orang pada pindah ke dana investasi yang lain. Oke. Pada saat kondisi pasar yang jenuh, maka kredit untuk sektor tersebut sebaliknya dikurangi. Pada kondisi pada saat ekonomi jadi tren-tren ekonomi ini kita juga melihat kondisi di lapangan. Apakah tren ekonomi, kondisi keamanan dan sosial masyarakat ini mendukung sebuah industri yang mau kita pinjemi. Ya. Contohnya mungkin restoran di awal-awal pandemi, ya itu kita kurangi. Atau bahkan saat ini sebaliknya, banyak restoran bermunculan setelah masa pandemi. Apakah ini masih akan berkembang beberapa tahun ke depan? Itu akan menjadi pertimbangan pemerintah. Tapi apakah sudah jenuh? Ya, kemungkinan habis ini orang sudah sudah jenuh, preferensi konsumen sudah berubah. Ini pemberi kredit akan melihat kondisi ini sebagai pertimbangan memberikan kredit atau tidak. Oke, kita lanjutkan terkait dengan sumber pembiayaan. Nah, ini kita bahas secara umum aja. Sumber pembiayaan itu ada dua, tadi sudah saya sempat sampaikan, yaitu kreditor dan investor. Oke, yang pertama ini investor, kebalik nggak apa-apa. Sumber pembiayaan dari investor, ada investor penyokong. Investor penyokong itu siapa? Ya, bisa jadi dari saudara, teman yang mendukung usaha kita di awal-awal. Dan sumber pembiayaan dari investor, partner usaha. Bisa jadi kita memilih partner usaha yang memberikan investasi, pinjaman dananya untuk usaha yang akan kita jalankan.
Dan pembeli saham publik nantinya, jika perusahaan kita sudah cukup besar dan berjalan baik dan memiliki profitabilitas tinggi, kita bisa menawarkan saham secara TBK, ya, secara publik. Ya, kita menawarkan siapa yang akan membeli saham kita, ya, dalam bentuk prospektus, ya, prospek dari sebuah usaha yang akan kita jual. Ya. Ini pembeli saham publik. Dan ada perusahaan modal venture atau venture capital, perusahaan-perusahaan yang memang memberikan modal investasi yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir, sumber pembiayaan dari kreditur. Kalau tadi investor itu mereka dalam waktu yang cukup panjang biasanya berinvestasikan. Kalau kreditur ini lebih pendek umurnya, ya, yang harus kita kembalikan sebagai pemilik usaha. Sumber pembiayaan dari kreditur ini bisa dari bank umum, ya, bank umum. Selain itu, kalau bank umum memang sebagian besar akan minta agunan, ya, tapi untuk tingkat kecil atau skupnya kita bisa menggunakan bank perkreditan rakyat. Memang ini akan menyalurkan kredit, ya, dalam jumlah yang cukup kecil pastinya. Dan lembaga pembiayaan ini seperti jika kita tidak memiliki dana yang lebih untuk membeli alat operasional yang akan kita gunakan, kita bisa menggunakan lembaga pembiayaan. Istilah umumnya adalah leasing, di mana kita membeli produk tersebut secara mengangsurnya kepada perusahaan leasing pembiayaan. Ya, contohnya mungkin kalau armada gitu ya, dulu kita mau membeli satu armada, sepeda, kendaraan atau apapun, itu melalui pembiayaan. Leasing ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber pembiayaan. Dan yang terakhir adalah penjualan obligasi atau bonds kepada publik. Mirip dengan saham, tapi kalau ini obligasi atau bond ini adalah sebuah hutang, ya, pernyataan hutang dalam waktu periode tertentu yang harus kita bayar. Kalau di bank kita bisa mudah memahami semacam giro, ya, kita nitipkan uang dapat tapi tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini juga demikian, perusahaan mengeluarkan surat hutang kepada publik, ya. Tetapi kembali lagi, perusahaan yang sudah yang bisa mengeluarkan obligasi atau saham itu adalah perusahaan yang sudah berjalan baik, yang mendapatkan profitabilitas cukup baik sehingga bisa memasarkan kepada calon investor atau kreditur dalam hal ini membiayai, karena sudah mungkin jalan 1-3 tahun, tingkat profitabilitasnya cukup baik, orang akan tertarik untuk membeli obligasi surat hutang kita yang akan membiayai operasional perusahaan. Oke, saya kira itu dari materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.